Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli shafa wal wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli shafa wa sahbihi wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah bil Imam Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Quddisa sirruh. Kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Kita sempurnakan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali dan sholawat amrik. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmada amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah lil Imam Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahati fid dharaini amin. Halaman 13. Muqaddimah tashtamilu ala jumlatin min aqaidil qaum wa bayani muwafaqatiha li aqaidi ahli sunnah wal jamaah wa ala bayani sanadil qaum fi talqinihim adz-dzikra wa ala sanadihim fi ilbasihim al-khirqah lil murid wa ala bayani jumlatan min adabiz dzikr. Muqaddimah ini mencakup akidah kaum sufi yang akan disampaikan secara global dan penjelasan-penjelasan apa itu akidah kaum sufi yang itu selaras dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berisi tentang penjelasan sanad kaum sufi dalam mentalqin zikir. Juga sanad mereka dalam memberikan khirqah kepada murid-muridnya dan penjelasan secara global tentang adab-adab zikir. Itu berisi atau itu isi dari muqaddimah kitab ini.
Kita mulai dari yang pertama, kaitannya dengan akidah kaum sufi. I'lam ya akhi annal qauma ajma'u ala annallaha ta'ala ilahun wahidun la thaniyalah. Ketahuilah wahai saudaraku, kaum sufi telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi, adalah Tuhan yang satu. Tidak ada yang kedua. Satu di sini satu-satunya. Kalimat tersebut menegaskan bahwa prinsip utama dalam akidah Islam adalah ketauhidan, yaitu mengesakan Allah, mentunggalkan Allah. Ini prinsip utama yang harus semuanya mengetahui dan berkeyakinan seperti itu. Bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya keesaan Allah ini menjadi dasar bagi seseorang dalam beragama. Karena ketika orang tersebut menolak keesaan Allah, berarti dia dalam kondisi syirik atau menyekutukan Allah. Ilahun wahidun, ini berarti menolak segala bentuk penyekutuan. Nah, dari kata ilahun wahidun, la thaniyalah, ini sudah menjelaskan bahwa tidak ada entitas lain yang berhak disembah selain Allah. Kata ilah di sini bisa berarti Tuhan, bisa berarti sesembahan. Jadi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, dalam konteks yang lain, kalau kita lihat dari sudut rububiyah, seorang muslim harus berkeyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur, yang memelihara seluruh alam semesta raya ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163, yaitu ayat yang sering kita baca, ayat kursi, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang wahid itu. Sifatnya Ar-Rahmanur Rahim. Yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Nah, dari sini sudah jelas bahwa ayat ini menegaskan hanya ada satu Tuhan yang layak disembah dan diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka segala bentuk sesembahan, nah, ini harus kita nafikan, harus kita tiadakan. Kalimat ilahun wahid ini digunakan kata wahidun menunjukkan bahwa penyembahan ibadah yang sah itu hanya ditujukan kepada Allah yang wahid, Allah yang Maha Esa. Jika penyembahan tidak ditujukan kepada Allah, ya tidak diterima, tidak sah. Itu ilahun wahid. Ketika kita melakukan ibadah ini dalam bentuk penyembahan, ini belum pengabdian. Begitu pula dengan pengabdian dan penghambaan. Harus kepada satu ilah. Bagi kalangan sufi, ilahun wahidun adalah pintu masuk untuk mengenal Allah. Makanya di teks yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini dimulai dari siapa Allah itu? Allah adalah ilahun wahidun. Ini merupakan pintu masuk mengenal Allah. Seorang muslim harus berkeyakinan, mengakui dan berkeyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ini tidak hanya dibenarkan oleh hati, tasdiqun bil qalbi, sekaligus juga dibenarkan oleh akal kita, jiwa kita, diakui oleh itu semua. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah ini tidak cukup hanya di lisan saja. Artinya ketika ucapan lisan kita Allah adalah ilahun wahid atau la ilaha illallah, tidak disertai dengan pengakuan, pembenaran di dalam hati kita, kemudian diselaraskan oleh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak ada artinya. Maka ucapan kalimat zikir yang terus-menerus kita ucapkan itu adalah bagaimana ucapan atau kalimat zikir la ilaha illallah itu juga diucapkan oleh hati kita, roh kita, siri kita. Kemudian dibenarkan oleh akal kita, oleh seluruh anggota tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak dari berbagai tingkatan. Kita mulai dari tingkat syariat. Ilahun wahid berarti keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ini seluruh muslim wajib meyakini ini. Bahwasannya hanya Allah yang berhak disembah. Selain Allah, tidak. Menaiklah kemudian ke tingkatan tarekat. Di tingkatan tarekat, kita tahu bahwa
tarekat adalah fokus kepada hati, kepada batinia, islahul bawatin, memperbaiki sisi batinia. Kata ilahun wahid yang ditulis oleh Syekh Abdullah Asy'arani dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini mengajarkan bahwa setiap muslim, setiap mukmin harus terus-menerus berupaya membersihkan hatinya dari berbagai bentuk sesembahan. Dalam analogi sesembahan, apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di hati kita, yang kita dewakan, yang kita puja-puji dan seterusnya, itu sesembahan. Maka ketika sudah bertarekat, sudah berbaiat, mengikuti talqin zikir di bawah bimbingan seorang guru mursyid, waliyan mursyidah, seorang murid harus terus-menerus berupaya membersihkan hatinya dari berbagai bentuk sesembahan. Kemudian melepaskan segala ketergantungan hatinya dari selain Allah. Tidak tergantung pada duniawi, tidak tergantung kepada manusia yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini makna ilahun wahidun di tataran tarekat. Maka, jika hati kita belum benar-benar bersih dari berbagai sesembahan, apa yang kita dewakan, apa yang kita puja-puji, hati kita belum lepas dari ketergantungan kepada makhluk dan lain sebagainya, ya kita belum benar-benar membenarkan dengan hati bahwa Allah adalah ilahun wahid, la ilaha illallah. Nah, ini yang harus terus-menerus kita upayakan agar segala sesuatu yang ada di hati kita, yang kita idolakan, kita utamakan, mulai dari harta, status sosial, nafsu, dan lain sebagainya, ini bagaimana agar benar-benar di hati kita hanya ada Allah. Itu di tataran tarekat. Bagaimana dengan di tataran hakikat? Kaum sufi dalam memahami ilahun wahidun dipahami sebagai kesadaran mendalam, sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sumber eksistensi, sumber keberadaan. Benar-benar tidak ada selain Allah. Yang ada hanyalah Allah. Semua yang ada di alam semesta ini merupakan manifestasi, tajalli dari Allah. Baik itu tajalli sifat, tajalli asma, maupun tajalli af'alnya. Semua itu adalah tajalli dari kudrat dan iradah Allah. Sehingga seorang hamba yang sudah sampai tataran hakikat ini, ketika berucap ilahun wahidun, ia senantiasa musyahadah, menyaksikan kemahahadiran Allah di setiap aspek kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Oleh karena itu, setidaknya kita mulai dari tataran yang paling rendah, yaitu tataran syariat, bahwasannya ilahun wahidun, tidak ada yang berhak disembah, la ma'buda bihaqqin illallah. Dari sini bentuk konkret prakteknya adalah apa saja yang kita lakukan harus benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Seluruh aspek kehidupan, seluruh amal perbuatan haruslah dilakukan murni semurni-murninya karena Allah. Munazzahun anis sahibati wal walad. Setelah Syekh Abdullah Asy'arani menerangkan siapa Allah, yaitu ilahun wahid, kemudian beliau menulis munazzahun anis sahibati wal walad. Maha suci Allah dari memiliki teman dan anak. Kalimat ini menyatakan bahwa Allah itu munazzah. Allah itu disucikan. Munazzahun di sini terbebas dari berbagai sifat kurang, serta terbebas dari berbagai bentuk penyerupaan dengan makhluk. Itu munazzahun. Termasuk penyerupaan dengan makhluk adalah memiliki teman. Teman di sini bisa dalam artian pasangan, bisa dalam artian istri, bisa dalam artian apapun, partner, dan anak. Artinya keturunan, asal-usul, hubungan keluarga, dan seterusnya, Allah disucikan dari semua itu. Kalau makhluk, kita ada asal-usulnya. Dari bapaknya siapa, ibunya siapa, kemudian terus-menerus berganti generasi, kita punya keturunan, dan seterusnya. Kita punya hubungan keluarga dengan si A, si B, dan seterusnya. Itu makhluk. Kita punya teman A, B, C, D, dan seterusnya. Allah tidak. Allah disucikan dari itu semua. Ini munazzah. Nah, dari kata-kata ini saja sudah bisa dipahami bahwa Allah benar-benar maha sempurna dan berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, munazzahun anis sahibati wal walad. Tidak ada yang bisa disejajarkan, disetarakan, atau disebandingkan dengan Allah. Allah Maha Esa, tidak memiliki sekutu dan anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada satupun makhluk yang sebanding, yang bisa menyamai, yang menyerupai, dan seterusnya dengan Allah. Yang ketiga, Malikun la syarikalah. Allah adalah sang pemilik yang tidak memiliki sekutu. Dari kalimat ini saja, jika kita pahami dengan benar, bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu di alam semesta raya ini. Semuanya milik Allah.
dan tidak ada sekutu dalam kepemilikannya. Tidak ada sekutu di sini, tidak ada yang menandingi kepemilikan Allah. Kalau kita manusia, ada yang menandingi. Si A punya mobil mewah, si B juga punya mobil mewah. Ada yang menandingi. Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta ini. Ya, dari sini maka tidak ada kepemilikan makhluk, itu tidak ada. La syarikalah. Makhluk tidak memiliki apa-apa. Bahkan dirinya bukan miliknya. Ini yang perlu kita pahami dari malikun la syarikalah. Oh, itu milik si A, sekaligus milik si B. Oh, itu milik hamba, juga milik Allah. Tidak, semua milik Allah. Maka ketika kesadaran kita malikun la syarikalah, pastilah kemudian kita akan mempergunakan, mentasarufkan, menjaga, memelihara apa yang telah diamanatkan, dititipkan oleh Allah kepada kita sesuai dengan maksud dan tujuan sang pemilik. Harta kita, anak kita, semuanya milik Allah. Kita diberi amanat, dititipi. Yang seharusnya kemudian, ya bagaimana? Kita pergunakan, kita tasarufkan, kita kelola, dan seterusnya. Sesuai dengan maksud dan tujuan sang pemilik. Shani'un la mudabbira ma'ah. Allah adalah sang pencipta yang tidak ada pengatur bersamanya. Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Tidak ada entitas lain yang memiliki andil dalam penciptaan dan pengaturan bersamanya. Semuanya diatur oleh Allah secara sendiri. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan, tapi sekaligus Allah pun yang mengatur ciptaannya. Allah pun yang mengelola ciptaannya. Allah pun yang mengurusi ciptaannya. Dan seterusnya. Nah, dari kalimat shani'un la mudabbira ma'ah, tidak ada makhluk yang ikut campur dalam penciptaan dan pengaturan Allah. Dari sini kita bisa memahami bahwa jika tahu seperti ini, kita tidak akan berani merubah bentuk ciptaan Allah. Merubah bentuk fisik dengan berbagai cara atau apa, itu sama dengan merubah ciptaan Allah. Berarti ikut ngatur. Nah, ini bahaya. Ini berarti dari sisi akidah sudah rusak akidahnya. Kita harus meyakini bahwa kehidupan kita ada yang mengatur. Dari sini, ya, kita tidak akan berani terlalu ikut campur tangan pengaturan Allah. Dari sini kemudian orang-orang arif seringkali kemudian berdoa memohon kepada Allah, minta diatur kehidupannya oleh Allah. Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur. Nah, ketika manusia kemudian ikut mengatur, ikut menata, dan seterusnya
tanpa seizin Allah, pasti rusak. Karena pemilik mutlak seluruh alam semesta ini hanya Allah. Nah, dari sinilah kemudian orang yang arif billah itu apa-apanya, apapun yang dilakukannya, selalu minta izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya begitu. Tidak berani mereka kemudian berlaku ya seenaknya sendiri tanpa meminta izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun juga demikian. Posisi kita kalau sebagai anak, ya apa-apanya kita harus minta izin, restu dari kedua orang tua. Murid pun demikian. Apa-apanya, mau melakukan apapun, haruslah minta izin, restu, ridho dari guru. Seperti itu bentuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Maujudun bidzatihi min ghairi iftiqarin ila mujidin yujidu. Allah ada dengan sendirinya, tanpa membutuhkan keberadaan lain yang mengadakannya. Wujudnya Allah, adanya Allah, ada dengan sendirinya. Allah tidak butuh yang mewujudkan, yang mengadakan, yang menciptakan. Karena wujud Allah mutlak dan independen, tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun untuk keberadaannya, untuk wujudnya. Allah juga tidak memerlukan sebab atau pencipta untuk membuatnya ada. Allah ada dengan sendirinya. Dari sinilah kemudian para ulama mengistilahkannya dengan Allah itu wajibul wujud. Allah itu keberadaan yang pasti. Nah, maujudun bidzati, maujudun bidzati, biar kita sekalian paham. Ini dari sisi kebahasaan. Sering kita kemudian mendengar zat maujudun bidzati, Allah wujud dengan sendirinya. Apa sih zat itu? Zat jangan disamakan dengan zat yang dalam fisika. Allah bukan zat. Kalau zat itu tersusun, Allah zat. Secara kebahasaan zat itu diri, bukan badan. Nah, berarti zat Allah, ya dirinya Allah, diri Allah. Zatnya, dirinya. Bagaimana dirinya? Dirinya laisa kamitslihi syai'un. Dirinya tidak sama dengan sesuatu apapun. Kalau manusia, nah ini kalau manusia. Diri manusia, apa diri manusia itu? Diri manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Itu diri. Enggak, diri itu bukan badan, bukan tubuh, bukan fisik. Nah. Bal kullu mawjudin muftaqirun ilaihi fi wujudihi. Bahkan semua yang ada butuh kepada Allah untuk keberadaannya. Semua yang ada maujud, maujudat jamaknya, butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah untuk keberadaannya. Manusia untuk adanya butuh kepada Allah. Kalau tidak diwujudkan oleh Allah, ya tidak wujud. Dunia seisinya, keberadaannya, wujudnya, butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tidak memiliki eksistensi yang mandiri.
kita tidak memiliki eksistensi mandiri. Kita dapat eksis ketergantungan kita kepada Allah. Ketergantungan secara mutlak kita kepada Allah. Gampangannya gini, jika kita ingin eksis, ya bergantunglah hanya kepada Allah. Jika kita tidak bergantung kepada Allah, ya kita tidak eksis. Karena satu-satunya sumber eksistensi hanyalah Allah. Oleh karena itu, semua yang ada di alam semesta ini butuh kepada Allah. Nah, kita pun harus terus-menerus meningkatkan rasa butuh kita kepada Allah. Orang butuh ke Allah itu ada dua. Ada al-fakir ilallah, ada al-fakir minallah. Al-fakir ilallah ini hanya butuh Allah. Titik. Kalau al-fakir minallah, butuh sesuatunya Allah. Ke Allah itu butuh apa? Butuh dilancarkan rezekinya, butuh disehatkan fisiknya, dan seterusnya. Sama, kita pun sering begitu. Ya istilah kita, kalau ada butuhnya baru, kalau ada butuhnya baru. Artinya tidak butuh ke orangnya. Kamu kesini tuh butuh saya atau butuh uang saya? Kalau kesini terus butuh saya, loh, ya ayo monggo. Tapi seringkali kita ke seseorang itu butuh sesuatunya. Karena mungkin orang tersebut terkenal dermawannya. Nah, kita tidak butuh orangnya sebenarnya. Kita butuh sesuatunya. Itu al-fakir minallah, itu butuh sesuatu dari Allah. Maka jika sudah bertarekat, kita upaya membersihkan hati kita dari rasa butuh kita kepada selain Allah. Kemudian dari butuh sesuatunya Allah, kita tingkatkan menjadi butuh sesuatu yang tidak kasat mata. Misalkan butuh rahmatnya, butuh kasih sayangnya, dan seterusnya. Fal'alamu kulluhu mawjudun bihi. Seluruh alam semesta, disimpulkan, maka seluruh alam ada karenanya. Mawjudun bihi, wujud dengannya, wujud karenanya. Alam, kalau di istilah kitab tauhid atau kitab-kitab tasawuf, definisi dari alam itu adalah siwallah, ma siwallah, apa saja selain Allah itu alam, alam semesta. Nah, fal alamu kulluhu mawjudun bi, maka seluruh alam semesta raya ini ada karena Allah, ada dengan Allah. Berarti segala yang ada di alam semesta ini merupakan manifestasi, tajalli dari kudrat dan iradah Allah. Kehendak Allah, iradah itu. Kudrah itu kuasa Allah. Ketika Allah berkehendak mewujudkan, diwujudkan. Ketika Allah tidak berkehendak untuk mewujudkan, ya tidak diwujudkan. Ketika Allah berkehendak untuk mensukseskan, ya disukseskan. Begitu seterusnya. Ini yang perlu kita pahami. Nah, dari sini kita menjadi tahu bahwa fal alamu kullu mawjudun bihi, alam semesta ini diwujudkan, diadakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa alam semesta raya ini merupakan satu kesatuan yang senantiasa terhubung. Pusatnya ya di Allah. Istilah lain,
alam semesta raya ini merupakan huruf demi huruf yang kemudian dirangkai menjadi kata, yang kemudian dirangkai menjadi kalimat. Itu menerangkan tentang Allah. Maknanya seperti itu. Jadi ketika membaca fenomena alam, ketika membaca tanda-tanda kebesaran Allah, bacalah secara keseluruhan. Karena antara satu dengan yang lainnya itu saling terhubung. Satu kesatuan. Nah, ketika kita bisa membaca bahwa seluruh alam semesta raya ini merupakan satu kesatuan yang terhubung, kita akan menemukan pusatnya, yaitu Allah. Karena apa saja yang terjadi di alam semesta ini merupakan bagian dari rencana Allah. Semua keluar biasaan, keteraturan, dan sistem yang maha hebat yang kita lihat setiap hari memastikan adanya Allah yang merancang semuanya dari awal. Setiap pagi matahari terbit dari timur, terbenam di barat, bulan keluar di malam hari, bintang gemintang, dan seterusnya. Semua bentuk keluar biasaan. Kalau di pelajaran astronomi itu. Atau kita melihat di diri kita. Keluar biasaan di dalam diri kita. Keteraturan sistem kerja, saraf, otot kita, dan lain sebagainya. Semua itu memastikan bahwa semuanya sudah dirancang oleh Allah. Nah, ketika kita melihat seperti itu, di setiap gerak alam semesta raya, disitulah peran Allah. Maka ketika kita melihat, oh ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Oh matahari seperti ini itu tidak mungkin dia terus kemudian, yes, pokoknya pagi keluar dari timur dan seterusnya. Oh ini pasti ada yang mengatur. Itu peran Allah. Nah, ketika kita melihat itu, ketika mata hati kita menyaksikan itu, akal pikiran bekerja memikirkan itu, disitulah kita tahu bahwa Allah itu wujud. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Wa huwa ta'ala mawjudun bidzatih. Ini penegasan dari kalimat tadi. Dan dia, zat yang maha tinggi, ada dengan sendirinya. Allah maha tinggi, Allah maha luhur, yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Laftitaha liwujudihi, tidak ada permulaan bagi keberadaannya. Kita semua tahu bahwa keberadaan Allah, wujud Allah, tidak dimulai dari suatu waktu atau keadaan tertentu. Wujud makhluk dimulai dari satu waktu, dari satu keadaan tertentu. Wujud Allah tidak. Laftitah wujudihi. Ini bisa diterjemahkan juga Allah tidak ada yang menciptakan. Allah tidak diciptakan. Dan Allah tidak memiliki asal-usul. Wala nihayata li baqaihi. Dan tidak ada akhir bagi keberadaannya. Tidak ada akhir bagi kekekalannya. Menunjukkan bahwa Allah bersifat baqa, kekal abadi. Allah tidak memiliki akhir dari kekekalannya, dari keberadaannya. Allah adalah zat yang kekal dan abadi, di luar batasan waktu dan ruang. Dari situ, laftitaha liwujudihi wala nihayata li baqaihi. Ini menunjukkan bahwa Allah zat yang tidak berawal dan tidak berakhir. Allah selalu ada dan akan terus selalu ada. Saya ulangi lagi. Laftitaha liwujudihi wala nihayata li baqaihi. Allah zat yang tidak berawal dan tidak berakhir. Allah selalu ada dan akan terus ada.
tanpa terpengaruh oleh apapun, tanpa terpengaruh oleh waktu, tanpa terpengaruh oleh keadaan. Kapanpun dan dimanapun, Allah selalu ada. Bal wujuduhu mutlakun mustamirun qaimun binafsihi. Nah ini ditegaskan oleh Syaroni. Bahkan wujudnya adalah mutlak. Wujud Allah mutlak itu Allah tidak memiliki batasan atau ketergantungan pada apapun. Ini mutlak. Mustamirun. Wujudnya Allah itu berlangsung terus-menerus. Tidak mengalami perubahan atau kemunduran. Nggak pernah tidak ada. Nggak pernah absen. Ya, selalu hadir. Mustamirun juga berarti wujudnya Allah adalah kekal abadi. Yang tidak akan pernah lenyap. Allah selalu hadir. Dan tidak pernah meninggalkan makhluk ciptaannya. Qaimun binafsi. Wujud Allah tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Allah qiyamuhu binafsihi. Dari sini qaimun binafsi juga bisa kita pahami bahwa wujud Allah itu independen. Tidak terikat oleh hukum-hukum atau realitas yang ada di dunia. Kenyataan di dunia, hukum-hukum yang berlaku pada makhluk ini tidak berlaku bagi keberadaan Allah. Laisa bijauharin wa yuqaddaru lahul makan. Allah bukanlah jauhar sehingga dapat diukur dengan tempat. Jauhar itu substansi. Jauhar itu zat. Nah ini zat, baru zat. Itu jauhar. Atau entitas tunggal. Bentuk tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Elemen terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Yang menjadi dasar dari keberadaan sesuatu. Contoh misalkan atom atau apa yang terkecil dari atom, saya tidak tahu. Yes. Intinya jauhar itu adalah sesuatu yang terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ahli tauhid, ahli kalam menggunakan konsep jauhar ini. Kayaknya di sini ditulis laisa bijauharin fayuqaddaru lahul makan. Karena untuk menjelaskan keberadaan makhluk pada tingkatan terkecil. Jadi Allah itu bukan jauhar, bukan sesuatu yang tidak bisa dibagi, berarti elemen terkecil, bukan begitu. Jauhar itu ya, itu dia memiliki sifat terbatas. Ada yang bisa terbagi atau tergantung dan menempati ruang. Nah, Allah Maha sempurna dari itu semua. Jauhar ini tidak mungkin ada tanpa sifat tambahan atau ada atribut lain yang melekat pada dirinya, seperti warna. Jadi ya kita contohkan warna merah itu jauhar, itu tidak bisa ada kalau tidak kemudian ada sesuatu yang ditempeli oleh warna merah atau yang berwarna merah. Ada yang membagi jauhar itu dibagi dua. Dia ada jauhar farad, jauhar tunggal, ada jauhar murakkab, jauhar yang tersusun. Jauhar farad ini sering kemudian disebut jirim. Jadi kalau kita di istilah tauhidan mendengar ada jirim, ada jisim, ada jauhar, ada arad. Nah, satuan terkecil yang membentuk suatu benda fisik yaitu jirim. Yang tadi itu atau dianggap sebagai substansi yang memiliki volume dan menempati ruang. Intinya
keberadaan atau apapun yang terkecil, yang menempati ruang dan lain sebagainya, yang memerlukan sifat tambahan dan lain sebagainya, yaitu jirim. Itu jauhar fard. Kalau jauhar murakkab itu tersusun dari beberapa jirim. Wala bi'aradin fayastahilu alaihil baqa. Allah juga bukan arad. Ini satu kesatuan ini. Nanti ada apa? Jauhar, ada jirim, ada arad. Setelah ini nanti ada jisim. Allah bukan itu semua. Arad itu sifat yang bersifat sementara. Allah bukan arad. Kalau Allah itu arad, Allah tidak baqa. Nah, arad itu sifat atau karakteristik yang melekat pada sesuatu tetapi tidak berdiri sendiri. Contoh ya, contoh warna, ini kan tidak berdiri sendiri, itu melekat pada sesuatu. Suhu ruangan, ini arad. Jadi sifat. Dia menempati ruangan, ada suhu ruangan, suhu tubuh. Di mana letaknya suhu tubuh? Nah, kan ketika tubuh kita rasa, bau, dan seterusnya. Allah bukan arad. Allah tidak memiliki sifat itu. Karena arad seperti tadi disebutkan, dia bergantung kepada yang lain. Dia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dari kalimat laisa bijauharin fayuqaddaru lahul makan wala bi'aradin fayastahilu alaihil baqa. Ini menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan dapat berubah. Apa saja di dunia ini bersifat sementara dan dapat berubah. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah tidak berubah. Allah tetap ada. Allah tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan itu. Allah bersifat mandiri. Allah maha sempurna. Tanpa perlu sifat tambahan yang menunjukkan perubahan. Oh, biar ini lebih sempurna ditambahi ini. Tidak. Allah maha sempurna. Tidak butuh itu. Maka dari dua kalimat tadi bisa dipahami bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari keberadaannya. Tajallinya Allah. Tetapi ini harus diketahui, tidak lantas kemudian dibandingkan dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu maha sempurna adanya. Allah Al-Qadim, Allah Al-Baqa, Allah Maha Qadim, Allah Maha Baqa. Dahulunya tidak bermula, kekalnya tidak pernah berakhir. Wala bijismin fatakuna lahul jihadu wat tilqa. Allah juga bukan jisim. Ini bukan suatu tubuh bentuk fisik. Kalau bentuk fisik memiliki arah dan tempat tertentu. Allah bukan begitu. Nah, biar jelas, apa itu jisim? Jisim adalah sesuatu yang memiliki bentuk, ukuran, volume, atau massa. Jisim adalah benda yang terdiri dari susunan partikel dan dapat dibagi-bagi. Tubuh kita misalkan, itu jisim, bisa dibagi-bagi. Terdiri dari banyak unsur. Di apapun yang benda-benda fisik yang kita tahu, itulah jisim. Nah, jisim itu butuh tempat. Jadi makna jisim, agar kita tidak ini nanti
Allah bukan jisim. Seringkali kemudian pikiran kita di dalam rangka memahami Allah, menjisimkan Allah. Jisim itu segala sesuatu yang butuh tempat dan tersusun dari bagian-bagian. Jisim kita, tubuh kita butuh tempat di sini. Terdiri dari banyak bagian. Nah, Allah jangan dibegitukan, jangan dijisimkan. Jika kemudian kita sudah bisa memahami itu, bahwa Allah bukan jisim, artinya Allah tidak bisa dibatasi oleh dimensi fisik yang biasa kita kenal. Misalkan, ya, dimensi fisik itu, kamu tinggimu berapa? Beratmu berapa? Oh, panjangnya benda ini berapa? Lebarnya berapa? Dan seterusnya. Nah, itu dimensi fisik. Nah, jangan begitu ke Allah. Allah tidak dibatasi oleh itu. Kalau laptop ini dibatasi, panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, dan seterusnya. Beratnya sekian. Nah, itu fisik. Allah bukan jisim, atau tidak bersifat sebagai jisim, karena sifat jisim ini menunjukkan keberadaan yang terbatas. Ini terbatas. Membutuhkan ruang dan bergantung pada bagian. Kita simpulkan, Allah adalah zat yang maha transenden. Artinya, Allah berada di luar jangkauan pemahaman manusia dan tidak dapat dipahami dengan cara yang sama seperti manusia memahami makhluk. Seperti kita memahami orang lain, memahami makhluk. Itu transenden. Allah berada di luar jangkauan pemahaman kita. Di luar jangkauan kecerdasan akal kita. Di luar itu semua. Allah tidak dapat dikenali. Ya. Dipahami dengan cara sebagaimana kita memahami, mengenali sesama makhluk. Itu ringkasnya. Jadi disimpulkan bahwa Allah adalah zat yang maha transenden. Sudah di luar jangkauan kita. Bagaimanapun cara kita, secerdas apapun logika kita dan seterusnya, jangan menggunakan cara itu. Tidak akan pernah bisa mengenali Allah. Tidak akan pernah bisa memahami maksud dari iradah Allah. Nah, dari situ aja sudah cukup. Kalau jisim itu berarti butuh arah, butuh posisi. Allah tidak, dan seterusnya. Silakan dikembangkan sendiri. Muqaddasun anil jihati wal aktor. Allah disucikan dari segala arah dan batasan atau dimensi. Ini sudah tadi. Jadi jika kita sudah tahu seperti ini, Allah tidak terikat oleh arah atau batasan fisik apapun. Misalkan gini, batasan fisik ini ya, dimensi aktor itu atas, bawah, kiri, kanan. Oh, Allah berada di atas, Allah ada di bawah, ada di kiri, di kanan. Nah, tidak ada itu. Itu hanya untuk fisik. Sementara untuk jisim, Allah laisa bijismin. Dari sini kita simpulkan, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah bukan jauhar. Allah bukan jisim. Allah juga bukan arad. Allah juga bukan jirim, dan seterusnya. Wujud Allah berbeda dengan wujud makhluk secara mutlak. Sehingga Allah tetap wujud tanpa berupa jauhar. Kalau makhluk itu wujudnya, kalau tidak berupa jauhar, jisim, ya arad. Gini. Makhluk itu wujudnya makhluk, bentuknya makhluk, keberadaan makhluk. Berupa apa? Kalau tidak berupa jauhar, jisim, ya arad.
Allah bukan itu semua. Mar'iyun bil qulubi wal absar. Allah dapat dilihat dengan hati dan penglihatan. Hati kita setelah tadi terus-menerus dibersihkan dari berbagai kemelekatan, dari berbagai ketergantungan, dan seterusnya. Setelah kemudian dari dalam proses spiritual, tirakat, riyadhah, kemudian hati kita akan bisa melihat keberadaan Allah, wujud Allah. Akan merasakan kehadiran Allah. Nah, itu mar'iyun bil qulub. Hati merasakan kehadiran Allah. Terus menerus bahwa Allah tidak pernah tidak hadir. Allah tidak pernah tidak bersama kita, tidak pernah tidak menyertai kita. Allah sangat dekat dengan kita. Itulah ketika seringkali kemudian ya kita ditanya oleh misalkan anak kita, ya Allah itu di mana? Jangan dijawab Allah itu di atas, karena pasti akan dipahami Allah bertempat. Jawablah sebagaimana firman Allah. Yas'alunaka, mereka semua bertanya tentangku. Fa inni qarib. Jawablah, Allah itu maha dekat, nak. Dekatnya tanpa sekat jarak dan seterusnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, jawablah fa inni qarib, sungguh aku ini maha dekat. Kemudian selain dengan penglihatan hati, ungkapan mar'iyun bil qulub wal absar ini juga diartikan yang dapat dilihat dengan hati dan penglihatan. Kalau penglihatan fisik kita, mata, ini membantu kita untuk melihat jalal dan jamal Allah. Melihat keagungan, kebesaran, dan keindahan Allah. Melihat apa saja peristiwa yang terjadi di dunia ini. Keindahan gunung misalkan. Bisa juga mar'iyun bil qulubi wal absar, khususnya penglihatan ini diartikan dalam arti yang agak luas, yaitu kemampuan untuk melihat dan memahami realitas spiritual. Kita diberikan pengalaman-pengalaman spiritual. Nah, ketika mata kita, penglihatan kita melihat realitas spiritual, fakta proses spiritualitas itu, yang ini ya pasti ada istilah kemudian diberikan ilham, intuisi. Ini kan juga mar'iyun. Ini mar'iyun bil absar. Jadi seakan-akan ketika kita melihat sesuatu itu terus tembus. Nah, kita tahu. Nah, dari situlah kemudian kesadaran hati, musyahadahnya melihat di balik segala sesuatu yang dilihat. Wallahu min waraihim muhit. Allah di balik semua itu, dan Allah meliputi semuanya. Di balik setiap makhluk siapa? Ya Allah. Dan Allah meliputi seluruhnya. Nah, ini mar'iyun bil qulubi wal absar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita cukupkan sekian untuk penjelasan berikutnya.
nanti sudah sampai istawa ta'ala ara asyihi kama qalahu alal makna alladhi aradahu. Ini lumayan membutuhkan energi, tapi penjelasan tentang Allah istawa kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dibarengi dengan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari waktu ke waktu dengan terus menerus kita mengkaji, kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman yang benar sebagaimana yang telah dipahami oleh muallif kitab ini, khususnya yang pada akhirnya dari waktu ke waktu mahabbah dan makrifat kita kepada Allah wa Rasuluh terus meningkat sampai ke titik yang mampu kita raih masing-masing. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin as-siddiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.